Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Ya teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya Sirait Media. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, rezeki lancar dan gak ikut-ikutan stres gara-gara drama ijazah yang gak kelar-kelar. Nah, di video kali ini kita akan nonton rangkuman reaction lah ya, yang heboh dari kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang katanya udah kayak sinetron Indosiar. Ada tokoh antagonisnya, terus ada juga ngaku-ngaku profesor, ya. Ada yang sok jadi menteri, tapi kok endingnya selalu kocak. Tapi sebelum kita lanjut ya, jangan lupa buat teman-teman yang baru tahu channel Sirait Media, bantu klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ya. Biar channel kita ini makin rame dan makin banyak melek politik dengan cara yang asik. Mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam mata klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini. Polda Metro Jaya hari ini memanggil pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik masih menunggu kehadiran Roy Suryo untuk memberikan klarifikasi. Berikut kita simak bersama penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Arisham Indradi. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam mata klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak hari Kamis ini ya. Kalau yang kemarin ada 4 saksi yang diundang. Kemarin itu saudara ES, kemudian K, kemudian DH sama RF, itu kemarin. Itu tidak ada hadir ya. Oke. Itu ditunggu sampai jam berapa Pak? Atau ada konfirmasi dari Roy Suryo atau Nah, sementara ini konfirmasi belum diterima oleh penyelidik. Nanti penyelidik masih menunggu. Roy Suryo mangkir panggilan polisi ya. Ya ampun. Roy lagi dipanggil Polda malah nggak datang. Ini kayak mahasiswa bolos sidang skripsi. Padahal dosen udah siap bawa palu gitu ya. Wajar kalau rakyat bilang, udahlah tangkap aja. Tangkap aja itu bos, sudah kelamaan. Ya, karena kalau tiap dipanggil selalu ngilang. Lama-lama mirip setan gentayangan. Ada isunya, tapi nggak kelihatan batang hidungnya. Ya, udah terlampau lama ini. Udah langsung ciduk aja Pak, biar nggak berkuar-kuar itu ya. Tolong Pak Polda ya. Pak Rismon itu kan mengatakan bahwa dia itu melakukan analisis yang disebut sebagai error level analysis. Ya, ELA. Ya, error level analysis. Melalui analisis tersebut bisa dipelajari apakah sebuah dokumen tersebut benar atau sudah dimanipulasi, sudah diedit. Ya. Fine. Bagus. Bila Rismon bisa melakukan analisis tentang apakah ijazah yang dipegang oleh Jokowi itu asli atau palsu, itu bagus. Oke. Pertanyaannya kan satu, Pak Rismon ini pegang nggak ijazahnya Pak Jokowi? Oke? Ya. Anda punya metode. Metode Anda itu alatnya adalah untuk mengukur keakuratan sebuah dokumen. Ya. Oke? Syaratnya artinya dokumennya harus ada dong. Ya. Oke. Anda ingin menganalisis dokumen ijazah Pak Jokowi, Anda harus punya dong ijazah Pak Jokowi tersebut agar Anda bisa analisis. Ini yang saya pertanyakan juga dengan Rismon. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda menggunakan ELA, ELA-nya dilakukan terhadap objek yang mana? Karena mereka selalu mengatakan mereka belum pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi. Lah, ijazahnya Anda nggak pernah lihat, nggak pernah Anda pegang, bagaimana mungkin Anda melakukan ELA? Ya kan?
Jadi Rismon juga bermasalah. Tapi Rismon nggak pernah ketemu dengan saya, jadi saya nggak bisa nanya sama dia. Kan kembali lagi kan kita harus melihat apa sih motivasi dalam dia membuat buku. Relevansinya itu. Ya relevansinya apa? Ya kan? Ini kan melebar-lebar semua kan. Sosok Pak Jokowi yang dianalisis dengan dia otaknya Pak Jokowi, otaknya dia aja yang mengaku itu nggak nyambung. Bagaimana DO 2 kali di UI ngakunya doktor? Ini kan pertanyaan gede, Bos. Di Unpad juga Bang, itu saya pernah membaca itu di Unpad dia itu kalau nggak salah itu masih calon dokter terus daftar ulang lagi kalau itu tuh di Unpad di Pajajaran. Ya, itu di website kita menemukan di Predikti. Nah, yang satu lagi kan di STF di Karya ini ngaku-ngakunya kan akhirnya kan? Nah, jadi gampang kalau saya lihat. Dia mau meneliti behavior neuroscience. Mestinya diteliti itu adalah si dokter TV sendiri dan orang lain. Kalau cara berbicara itu gampang, matanya kemana-mana tuh. Kalau lihat tuh, mulutnya ngomong tuh matanya kemana-mana. Itu udah menandakan orang itu something wrong dengan orang itu. Itu yang otaknya kecil ya itu. Memang ya dia dokter ya, oke, dia belajar dia S2 di UGM ya, MSc dia bilang Master of Science ya, tapi kan dia ngomongnya dokter. Nah dokternya aja nggak jelas kok, semuanya DO. Ya istilahnya pengunduran diri ya. Istilahnya itu bukan pengunduran diri, DO lah istilahnya. Kita harusnya DO ya. Harusnya DO lah kan cara gitu. Nah dia mengatakan saya MBA online. Ya, saya ketawa aja. Dia keduanya alumni dari Unpad. Lu siapa bos? Ya. Saya ini di Unpad ini pengurus DPP IKA Unpad ya 2020-2024 ya. Kemudian ini saya sekretaris Badan Eksekutif Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia ya. Sekretaris Badan Eksekutif Unpad juga. Dari seluruh 51 perguruan tinggi negeri. 51 perguruan tinggi ya. Terkhusus untuk teman-teman di Unpad ya, silakan berkomentar ya. Untuk Bang Andi ya, support Bang Andi. Itu saya selesai tugas saya itu ya 2025 kemarin ya kan. Kemudian saya juga masih wakil ketua umum Ikatan Keluarga Alumni Unpad DKI Jakarta. Oh, jangan dokter Tifa ini masuk di dalam juga nih. Mana? Tidak terlist. Kenapa dia masuk di situ? Bodong mungkin. Ada sama Bodong sekali. Makanya dia ngomong sembarangan itu kan. Andi Aswan tuh dicari-cari ya sama alumni Unpad. Kan lucu saya. Saya juga bingung. Dari mana mereka mendapatkan istilah MBA online ini? MBA online itu itu asal ucapannya si Rismon. Tipu ngaku dokter padalan DO. Nah ini lebih gokil lagi ya. Bisa-bisanya orang yang DO ngaku-ngaku doktor. Ini kayak saya ngaku Cristiano Ronaldo cuman gara-gara pernah main bola di lapangan kampung ya. Lucu gak tuh ya? Apalagi katanya bermimpi jadi menteri ya. Ya ampun kalau mimpi aja mimpi aja sih bebas aja kalau kamu dia mimpi ya, tapi jangan jadi bahan ketawaan nasional. Ya malu-maluin Bu Tifa. Anda melihat ke depannya kasus ini akan seperti apa? Akankah seperti pertanyaan yang tadi kita dengar sama-sama ya, ini akan membahayakan tanda kutip posisi dari Roy Suryo CS dan yang lain-lain? Baik. Yang pertama perlu saya sampaikan di sini, perlu saya tegaskan juga bahwa saya tidak mewakili UGM ya. Dalam menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Rektor UGM yaitu Eva Emilia. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah proses penyidikan kepolisian yang sudah naik ke tahap penyidikan, artinya yang awalnya penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan yang mungkin pernah saya lihat bahwa pihak daripada UGM telah menyampaikan surat keterangan yang dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian, ya kan, yang dijadikan sebagai barang bukti, yang kemudian makanya ada keterangan daripada Rektor UGM yang disampaikan bahwa Pak Jokowi adalah merupakan alumni daripada mereka. Nah, perlu saya tegaskan di sini karena ini tahap penyidikan, jadi sebenarnya tahap penyidikan ini adalah kemampuan daripada penyidik itu sudah luas, sudah tidak dibatasi lagi. Artinya segala sesuatu boleh dilakukan oleh penyidik untuk mencari barang bukti.
Nah, untuk mengumpulkan barang bukti serta untuk melengkapi barang bukti nantinya. Jadi tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Rektor UGM itu sebenarnya menurut saya sudah tepat. Karena kenapa? Sekalipun tanpa bukti ya, Bang? Walaupun belum dibuktikan secara faktual. Itu yang perlu saya sampaikan. Tapi saya yakin nantinya ketika di pengadilan pasti Rektor UGM akan menyerahkan bukti-bukti yang mereka anggap atau mereka klaim sudah faktanya sudah benar adanya. Seperti itu. Jadi menurut saya kita tunggu saja sampai ke pengadilan. Jadi kita jangan memberikan informasi yang bias kepada masyarakat. Jadi saya meminta kepada seluruh lapisan untuk kita sama-sama menunggu proses melengkapi berkas oleh penyidik untuk nantinya diserahkan kepada pihak kejaksaan. Seperti itu. Tapi kalau kita bedah satu persatu begitu ya Bang Recu ya, kita ingat bahwa poin pertama yang kemudian disampaikan oleh Rektor UGM ini bahwa data-data yang kemudian ini diberikan oleh UGM terhadap Jokowi ini adalah otentik begitu ya, tidak bahkan menyebut asli. Anda menyoroti juga berkaitan dengan hal ini? Dari pihak UGM sudah mengklaim ada 10 alat bukti yang mereka sudah sajikan kepada pihak penyidik. Jadi saya rasa udah cukup menurut saya. Sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jokowi itu adalah merupakan alumni daripada UGM. UGM serahkan 10 alat bukti. Lah ini fakta keras teman-teman ya. UGM udah resmi kasih 10 alat bukti ke penyidik ya. Jadi bukan cuman opini ataupun omon-omon, tapi ada datanya. Posisi Royce CS makin kepepet. Ya, ibarat pemain bola udah dipojokan gitu. Udah nggak dianggap lah. Cuman dianggap kayak gawang aja gitu. Tinggal nunggu wasit tiup peluit aja buat dikeluarin gitu ya. Sebenarnya UGM juga sudah mengikuti proses ini sudah lama, namun baru sekarang memberikan statement yang mungkin lebih clear dan sifatnya adalah sangat resmi gitu ya, karena mungkin mereka melihat bahwa dengan meningkatnya eskalasi yang ada dan pemberitaan yang mereka harus jaga juga nama baik UGM, sehingga ada urgensi menurut mereka mungkin untuk meluruskan itu. Nah, yang sebenarnya agak kami sedikit pertanyakan kan, dulu ketika UGM tidak berbicara itu dipermasalahkan. Loh, mana nih UGM sebagai yang lembaga ini kok tidak ada suaranya? Apakah jangan-jangan barulah ada beberapa tuduhan-tuduhan. Sekarang ketika UGM memberikan statement, memberikan fakta juga dipermasalahkan. Jadi kalau kami menilainya memang apapun yang dilakukan juga memang akan dipermasalahkan, sehingga kami juga ya tidak terlalu ambil pusing dan kami juga mempercayakan kepada proses yang sudah berjalan. UGM diam salah, bicara juga salah. Pengacara Jokowi sampai bilang UGM kalau diam aja disalahin ya kan, sama si ini Tompel ya kan, sama si Roy Suryo, Rismon. Kalau sekarang bicara juga dibilang salah. Jadi geng Panci ini intinya mau menang sendiri. Ya sama aja kayak netizen debat di Twitter, nggak pernah salah, kalau kalah tinggal bikin narasi baru. Nggak percaya, diskriminasi, ya. Saya sepakat, memang untuk lebih meyakinkan sebaiknya ada bukti-bukti yang bisa dilihat juga. Otentik ya. Tapi kembali lagi, karena kekhawatiran atas presiden yang sudah pernah ada, sehingga memang yang terbaik adalah di dalam forum resmi. Apalagi kalau sekarang udah terlambat, semua udah disita. Ya, barang-barang. Oh, punya Pak Jokowi juga? Sudah. Ijazah Pak Jokowi? Dan dari kampus juga dari UGM juga katanya udah disita ya. Saya tanya dari penyidik karena saya sebagai pelapor juga ingin terus memantau ya. Bahkan cukup menarik tadi kan, sekalipun tadi Ibu Rektor soal fisik ijazah dikembalikan kepada pemegangnya, kami sendiri nggak khawatir. Pertama, sudah ada lapor yang menguji keaslian dan sekarang juga sedang diuji kembali. Menariknya adalah sekarang diperbandingkan dengan puluhan bahkan hampir ratusan ijazah lainnya di tahun yang sama. Tidak hanya Fakultas Kehutanan, hukum, ekonomi dan semua. Nah itu dia lah, jangan sampai kemudian nanti justru kasihan lapornya nih, jadi kerja keras. Tapi paling nggak menjawab bahwa ini di-compare dengan ijazah-ijazah lain. Karena kan kembali lagi Bang Rismon dengan Elanya selalu mempersoalkan ya soal font. Dan ini langsung dari fisiknya. Karena betul-betul analog ya, dan mudah-mudahan nanti akan terjawab. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, maaf nih Bang, tapi kan begini, jadi kan soal yang tadi yang dikomentari, saya mau komentari bahwa Pak Jokowi ingin panjang, enggak juga soal Pak Jokowi ya. Dari awal juga beliau kan menegur 2 kali biar selesai. Bahkan waktu kemarin di Barreskrim ya,
saya itu bertanya langsung di dalam forum. Karena ditanyakan terus soal ijazah tunjukkan. Saya bilang tanya, adakah di forum ini yang bisa menjamin kalau saya tunjukkan ijazah, maka ini selesai. Tidak ada yang berkomentar. Saya tanya kedua kalinya juga, sama tidak yang menjawab. Inilah yang membuat kami juga jadi serba salah gitu ya. Mungkin kalau Bang Ahmad positif ya pemikirannya gitu ya. Tapi kan kembali lagi ini udah rame, banyak yang ikut campur gitu ya. Sehingga juga kita serba susah ya memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi. Intinya juga sebenarnya kita nggak mau panjang-panjang. Oke, artinya Pak Jokowi tidak akan menunjukkan lagi karena ijazahnya sudah disita dan semua pembuktian akan ada di pengadilan begitu ya. Kita Betul. Ijazah diuji di lapor Polri ya. Nah ini penting teman-teman. Kuasa hukum Jokowi bilang ijazah sedang diuji di lapor lagi kan. Artinya ada proses ilmiah dan forensik resmi dari negara gitu ya. Jadi kalau masih ada yang bilang palsu, berarti dia nggak percaya sama lembaga resmi negaranya sendiri ya. Lah terus percaya sama siapa? Ya mereka percaya sama grup WA keluarga. Gerombolan mereka itu aja dia percaya gitu ya. Melanggar etika itu pasti. Semua penelitian itu harus dilakukan secara ada kode etiknya gitu ya, secara beretika gitu ya. Ketika dia menganalisis barang milik orang lain, dokumen milik orang lain, dia harus izin dulu ke lembaga yang mengeluarkannya, izin dulu dari atau orang yang memilikinya dan seterusnya. Dia kan tidak melakukan itu. Jadi otomatis tidak beretika sebenarnya. Jadi ini penelitian abal-abal gitu ya. Sumber datanya juga ya penelitian itu harus valid. Bukan yang berada dari media sosial, itu juga sudah melanggar penelitian yang benar, melanggar penelitian yang baik gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang mereka lakukan dan mereka menyebut itu penelitian, itu yang saya katakan tidak benar gitu ya, dan itu jauh dari yang kita sebut dengan penelitian yang baik gitu ya. Dan kemudian mereka sudah sangat tendensi gitu ya. Nah, penelitian yang baik itu tidak pernah memojokkan seseorang, tidak pernah menuduh seseorang. Ketika mereka menemukan sesuatu yang aneh, mereka hanya menyampaikan faktanya. Ini loh berbeda dengan ini. Itu saja kesimpulannya, sama seperti digital forensik. Laporan digital forensik yang biasa kita lakukan itu hanya menyampaikan fakta-fakta digital yang kita temukan, gitu ya. Tidak pernah membuat kesimpulan, ya. Apalagi berpendapat atau apalagi berasumsi, gitu ya, nggak bisa. Kita hanya menyampaikan fakta-fakta yang kita temukan apa? Oh, bagian ini berbeda dengan bagian ini. Itu saja kesimpulannya. Tidak menyatakan bahwa ini palsu atau tidak. Yang menyatakan palsu atau tidak itu adalah lembaga yang berwenang atau lembaga yang mengeluarkannya. Ya, jadi ini sudah sangat keliru dari hasil penelitian, gitu ya. Karena penelitiannya sudah membuatkan kesimpulan dari awal, gitu ya. Baru mereka mencari, gitu ya, data-data yang mendukung kesimpulan mereka, dan itu sangat parsial sekali, sangat dicari-cari gitu ya, dicari-cari, bukan secara komprehensif ya. Jadi kalau misalnya Mas Hato masih ingat Rismon itu coba melakukan survei ke beberapa perpustakaan dan dia ditolak dan akhirnya dia melipir ke perpustakaan hukum katakanlah, dan dia menemukan skripsi tahun 85 di sana tahun 80-an dan ternyata fontnya sama. Dan saya coba merekonstruksi ulang. Saya datang ke Fakultas Kehutanan. Saya menemukan skripsi ada ratusan sebenarnya ya. Saya bisa menemukan dan saya tahu ya semua font-font itu sama. Kenapa? Karena percetakannya sama-sama di Perdana. Dan itu tidak diungkap dia. Dia tidak berani menyampaikan itu. Ini dia melakukan penelitian namanya confirmation bias. Dia pasti bias melakukan kesimpulan dan bias melakukan pengambilan data. Dia hanya mengambil data-data yang sesuai keinginannya. Dia itu nggak ada penelitian seperti itu. Dia sudah tidak fair. Artinya dia sudah tendensi di sana. Jadi nggak ada penelitian yang seperti itu. Ya. Ini sih keren sih Joshua Sinambela bantai penelitian abal-abal ini ya. Ini kan kita tahu sendiri ahli digital forensik bilang penelitian Roy Rismon Tiva itu kacau. Fatal. Kalau kata anak kampus ya, ini bukan penelitian tapi ini karangan bebas. Bebasnya kemana? Ya pikir aja sendirilah. Bukan main. Mengaku lulusan S2 dan S3 dari Jepang, tapi diajak bicara bahasa Jepang tidak bisa. Ini kan lucu. Teman-teman bayangkan bagaimana Rismon bisa menyelesaikan S2 dan S3 jika tidak bisa bahasa Jepang. Bagaimana dia bisa menjawab dosen penguji. Bagaimana dia menulis tesis dan disertasinya.
Bagaimana dia mau mengerti materi dari dosennya jika dia tidak tahu bahasa Jepang? Jadi menurut saya, Andi Aswan telah mempermalukan Rismon di Rakyat Bersuara terbaru. Andi Aswan ternyata bisa bahasa Jepang, dan ketika diajak bicara, Rismon hanya terdiam. Andi Aswan pun membongkar bahwa Rismon sebenarnya memalsukan ijazah S2 dan S3-nya dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Saya juga akan menampilkan pernyataan dari Roni Teguh, peneliti sistem informasi asal Hokkaido, Jepang. Sebagai akademisi yang memahami sistem pendidikan Jepang, Roni sudah menelusuri langsung ke Yamaguchi Universitas. Hasil pencariannya mengejutkan. Tidak ada data, tesis, atau rekaman akademik atas nama Rizpon Sianipar di sistem kampus tersebut. Jadi Rizpon ini sepertinya yang membuat ijazah palsu, tapi memfitnah Jokowi ijazahnya palsu. Rismon dipermalukan. Ironis banget ya, yang katanya mau bongkar ijazah Jokowi, malah ijazah dia sendiri yang bermasalah. Ini benar-benar plot twist ala film Bollywood gitu, kayak film India ya. Tapi masalahnya film Indianya versi murahan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu. Ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Merdeka! Roy Panci sok berani, tapi panik. Katanya nggak takut masuk penjara, tapi auranya panik setengah mati. Ini kayak bilang, aku nggak takut kecoa, tapi begitu kecoa terbang, lari duluan. Pemeriksaan dilakukan atas dasar pelaporan dari Jokowi dan organisasi Paradi Bersatu. Ada sejumlah pasal yang dikenakan secara berbeda. Ada pasal pencemaran nama baik, penyebaran konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan, serta penghasutan. Polisi juga sudah memperoleh 24 video yang menjadi landasan untuk pemberian sangkaan. Diperkirakan para terlapor itu atau sebagian dari mereka akan naik statusnya dari terlapor menjadi tersangka. Dari apa yang kita saksikan dan kita dengar selama ini, nampaknya sulit bagi Roy dan kawan-kawan melepaskan diri dari tuduhan itu. Bukti demi bukti menunjukkan mereka memang sengaja berusaha menghancurkan reputasi Jokowi dengan menggunakan bukti yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satu fakta terbaru adalah penjelasan pimpinan KPU Solo bahwa mereka sudah menyerahkan ijazah S1 Jokowi ke Polda Metro Jaya pada Mei 2025. Dengan kata lain, KPU Solo menyatakan ijazah Jokowi itu ada. Sudah pernah mereka terima, sudah mereka periksa sebagai persyaratan Jokowi untuk maju dalam pemilihan wali kota Solo tahun 2005. Ade Armando kasih analisis, keren nih Ade Armando ya, sampai bilang sulit buat Roy CS lolos. Ya logikanya gitu ya. Kalau bukti ilmiah dan saksi ahli udah bicara, ya ujung-ujungnya pasti ketemu siapa yang benar, siapa yang mau jualan isu buat sensasi, ya kan? Itu ya teman-teman ya. Kocak emang ya. Nah teman-teman, kalau kita simpulkan dari semua cuplikan tadi ya, kasus ijazah ini sebenarnya nggak rumit, tapi dipelintir sana sini biar ribut dan dramatis gitu ya. Fakta sudah jelas ya, UGM kasih alat bukti. Polri pakai lapor ya kan. Ada ahli digital forensik yang bilang penelitian abal-abal. Yang bikin rame itu justru karena ada orang-orang seneng bikin narasi, bukan nyari kebenaran. Gimana maksudnya? Saya kasih
edukasinya gini ya teman-teman ya. Kalau ada isu heboh di publik, jangan langsung telan mentah-mentah. Bedakan mana fakta dan mana yang mana framing gitu ya. Fakta itu datang dari lembaga resmi, saksi ahli dan data gitu ya, dan terpercaya gitu. Framing datang dari grup WhatsApp, meme dan profesor abal-abal, jangan diterima. Ini bisa mengadu domba kita sebagai bangsa dan negara ya, berbangsa dan bernegara. Itu teman-teman ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kasus ijazah ini masih bisa dibantah atau tinggal tunggu waktu aja buat Royce CS dan gerombolan gengnya ini ya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa share biar makin rame diskusinya ya. Dan tentu saja bantu subscribe channel Sirait Media biar kita bisa terus kupas politik dengan cara yang beda, santai, pastinya kocak tapi tetap edukatif gitu ya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, bejat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 01 00 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda.
Salam semangat, NKRI harga mati.